bersatu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri. Saya dari unit 2 dengan NIM 25040270 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Tanita Liasna, SPD MPD dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu fakta sejarah yang menarik nih tentang lahirnya bahasa Indonesia. Fakta yang menurut saya paling menarik adalah bahwa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan. Padahal saat itu bukan bahasa yang memiliki penutur terbanyak di Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada masa sebelum kemerdekaan di wilayah Nusantara terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki ratusan bahasa daerah. Kondisi ini membuat komunikasi antar daerah menjadi tidak mudah. Para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan akan sulit berhasil jika rakyat tidak memiliki satu bahasa yang dapat digunakan bersama. Karena itulah mereka perlu memilih salah satu bahasa yang mampu mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Melayu kemudian dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Alasannya bukan karena bahasa tersebut paling banyak digunakan sebagai bahasa ibu, melainkan karena sejak lama bahasa Melayu telah menjadi bahasa pergaulan, perdagangan, dan komunikasi di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu memiliki tata bahasa yang relatif sederhana sehingga lebih mudah dipelajari oleh masyarakat dari berbagai daerah. Yang tidak kalah penting, bahasa Melayu tidak melekat pada suku yang dominan, sehingga pemilihannya tidak menimbulkan rasa bahwa ada satu suku yang lebih diutamakan daripada suku lainnya. Kesadaran akan pentingnya bahasa persatuan akhirnya diwujudkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar ketiga, Sumpah Pemuda dinyatakan bahwa para pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol persatuan identitas nasional dan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dari fakta sejarah ini, kita dapat memahami bahwa lahirnya bahasa Indonesia bukan terjadi secara kebetulan. Bahasa Indonesia lahir karena adanya kebutuhan untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam. Para pendiri bangsa memilih bahwa bahasa yang dapat diterima oleh semua golongan demi menciptakan persatuan yang kuat. Keputusan tersebut terbukti sangat penting karena bahasa Indonesia mampu menjadi persatuan bangsa hingga saat ini. Sebagai generasi muda, kita patut menghargai perjuangan para pendahulu yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjadikan sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih. Sekian video sejarah tentang lahirnya bahasa Indonesia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.